Halo, selamat datang Breeders dan Insan Brilian di episode Ngopi Sore terbaru. Di sini Ngopi Sore ngobrolin seputar obligasi reksadana dan saham. Dan hari ini saya tidak sendirian, karena hari ini kita mau ngobrolin salah satu instrumen investasi di pasar modal, yaitu fixed income. Karena selain obligasi, di pasar modal juga ada instrumen lainnya, yaitu EBA Retail. Dan di sini sudah ada narasumber dari PT Sarana Multigria Finansial. Halo Mbak Dita. Halo, selamat sore Mbak Alia. Halo. Apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Selamat sore. Ketemu lagi nih sama Breeders dari Insan Brilian. Ya udah lama nggak mampir ya. Mbak, iya betul. Kita mau refreshing, update juga kira-kira apa sih yang terbaru dari EBA Retail, dan juga mungkin di sini ada Breeders dan Insan Brilian yang belum tahu ada instrumen investasi di pasar modal, yaitu EBA Retail. Betul. Salah satu pilihan juga ya di tengah gonjang-ganjing market pada saat ini ya Mbak. Benar banget, karena kalau pasarnya lagi gonjang-ganjing tentunya butuh yang pasti-pasti gitu ya Mbak. Betul. Dan salah satu instrumen yang bisa menjaga kepastian dan menjaga asetnya sobat Insan Brilian dan Breeders kalian itu ada di instrumen fixed income, yang salah satunya adalah EBA Retail. EBA Retail. Oke, ini menarik sekali ya Mbak Rahmadita. Di sini Mbak Rahmadita itu selaku Assistant Manager dari PT SMF Persero ya. Betul. Nah, mungkin boleh ceritakan sedikit nih Mbak, kira-kira PT SMF Persero itu apa sih, dan juga produk EBA Retail itu seperti apa secara singkat ke Breeders yang menonton hari ini, silakan. Oke, jadi mungkin karena kita udah lama tidak ngobrol ya Mbak, udah ada banyak pembaharuan dan mungkin ada nasabah-nasabah baru yang menonton podcast hari ini. Selamat sore, karena ngopi sore. Iya. Selamat sore. Jadi untuk SMF sendiri, tempat aku kerja nih Mbak, dan sebagai penerbit dari EBA Retail, itu adalah salah satu BUMN alat fiskal yang di bawah naungan Kementerian Keuangan. Jadi namanya aja BUMN alat fiskal, tentunya kami punya tugas nih Mbak Alia dan teman-teman Insan Brilian sekalian untuk membantu fiskal pemerintah gitu ya, fiskal Indonesia agar tidak terlalu terbebani gitu. Nah sebenarnya BUMN alat fiskal yang dimiliki sama Kementerian Keuangan itu ada 5. Salah satunya adalah SMF yang 5 kelimanya ini memiliki tugas yang berbeda-beda Mbak Alia. Untuk SMF sendiri singkatannya itu kan Sarana Multigria Finansial Persero. Nah kalau dari namanya aja ada gria-grianya, terus ada finansialnya, berarti kan udah kelihatan gitu ya Mbak, bahwa kami itu bergeraknya di sektor perumahan. Kita sektor pembiayaan perumahan sih lebih tepatnya seperti itu. Nah, karena kita sektor pembiayaan, jadi kita itu ngasih pembiayaan terutama kepada lembaga penyalur yang dia itu menyalurkan yang namanya KPR. Nah, Mbak Alia sendiri udah punya rumah belum sekarang? Doain aja ya Mbak, tahun ini mungkin bisa kebeli rumah ya. Amin, kita doakan semoga Mbak Alia dan Insan Brilian Breeders yang nonton hari ini juga bisa kebeli rumah ya Mbak. Betul, insya Allah, amin gitu ya. Nah mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kalau di Indonesia itu cara beli rumah kan ada macam-macam gitu ya. Betul. Kalau misalnya teman-teman udah punya tabungan, udah punya aset yang cukup gitu untuk beli rumah, bisa langsung bayar secara cash gitu mau beli rumah gitu kan. Tapi ada juga teman-teman yang seperti kita gitu ya, yang kita itu butuh yang namanya kredit KPR kepada bank gitu. Nah untuk beli rumahnya. Nah, dari KPR ini, itu kita kan ngambilnya ke bank tuh. Nah, jadi si bank itulah yang namanya lembaga penyalur KPR, Mbak. SMF ngasih pembiayaan ke bank tersebut gitu untuk menyalurkan KPR. Nah, SMF ini dapat duitnya dari mana? Ya dari pasar modal dengan menerbitkan yang namanya EBA. Kayak gitu. Jadi itu ada nama prosesnya adalah sekuritisasi ya Mbak ya? Nanti mungkin akan dijelaskan lebih jauh mungkin proses sekuritisasinya gitu. Tapi kalau kita coba backtrack lagi nih Mbak, saat ini kan memang market lagi banyak yang berfluktuasi. Orang-orang mungkin sekarang lagi diuji coba nih secara psikis dan secara mentalnya, gimana untuk menjaga asetnya di pasar modal supaya tetap stabil dengan return yang ya cukup potensial lah untuk masing-masing investor, apalagi investor retail gitu. Nah, mungkin saat ini instrumen yang menjadi highlight atau yang lagi banyak diperbincangkan juga salah satunya fixed income. Betul. Termasuk salah satunya EBA Retail. Mungkin dari SMF atau dari EBA Retail boleh nggak diceritain sedikit bagaimana pandangan dari SMF melihat adanya fenomena fixed income di market saat ini? Silakan Mbak. Sebenarnya kalau sekarang market itu udah mulai melek gitu ya, nggak cuman
instrumen yang sering dibicarakan seperti saham atau reksadana, tapi udah mulai ke instrumen investasi yang lain sih, alhamdulillah sangat senang ya Mbak. Dan itu merupakan tanda yang positif bahwa sebenarnya masyarakat kita ini sudah mulai melek yang namanya investasi dan literasi keuangan gitu. Jadi mereka tuh sudah mulai sadar bahwa di pasar modal Indonesia itu sebenarnya lebih banyak produk yang bisa mereka eksplor untuk bangkan asetnya seperti itu. Nah, mumpung sekarang juga kan di aplikasi Brads juga ada ya penawaran ORI yang sekarang juga lagi diperbincangkan dengan hangat gitu ya. Betul. Yang sekarang lagi masa penawaran, dan itu juga merupakan salah satu instrumen fixed income yang sebenarnya bisa menjaga aset dari teman-teman Instant Brilliant dan Breeder sekalian gitu. Jadi sebenarnya karena adanya instrumen fixed income ini Mbak, misalnya ORI atau eBaritel gitu ya, itu malah bisa membantu terutama investor-investor pemula yang mereka itu belum mengerti dengan benar gitu ya, atau belum mengerti lebih dalam terkait dengan gimana sih berjalannya pasar modal di Indonesia gitu. Apalagi sekarang lagi fluktuasi banget gitu ya, kadang bisa naik terus bisa turun dalam gitu kan. Ketika dia pemula terus begitu masuk salah timing, dia belum tahu, terus tiba-tiba turun, jadi trauma gitu ya. Malah jadi nggak mau lagi dia investasi gitu kan. Nah makanya dengan adanya instrumen fixed income itu bisa jadi pilihan buat investor pemula untuk terjun sebagai langkah awal gitu ya menjadi perjalanan investasi. Ketika fixed income itu kan berarti dia ngasih keuntungan secara tetap di secara periodically gitu kan. Jadi teman-teman sambil belajar instrumen lain yang lebih challenging juga bisa mengembangkan asetnya melalui instrumen investasi fixed income, bisa dengan SBN gitu ya, atau dengan eBaritel yang udah available di aplikasi Brads gitu. Oke, tadi Mbak Dita kan sudah singgung sedikit ya bahwa di fixed income itu ada banyak instrumen investasinya, salah satunya kan ada SBN yang saat ini penawarannya masih berlangsung yaitu ORI 30. Betul. Kemudian juga ada obligasi korporasi dan ada eBaritel. Boleh diceritain dong Mbak, sebenarnya pembeda utama dari produk eBaritel dengan produk-produk fixed income lainnya itu seperti apa? Yes, nah kalau misalnya kita ngomongin soal instrumen fixed income gitu ya Mbak, apalagi tentang investasi gitu ya, biasanya yang di highlight duluan nih sama investor, cuannya berapa sih gitu kan. Aku bisa untung berapa nih kalau investasi di situ gitu kan. Padahal sebenarnya yang harus dilihat sama investor ketika mau investasi itu nggak cuman tentang cuannya, tapi ada juga misalnya ada risikonya yang berkaitan sangat erat gitu ya dengan keuntungannya gitu kan. Kalau dia tinggi risikonya berarti cuannya juga gede. Tapi kalau risikonya bisa terkendali berarti cuannya lebih stabil gitu ya. Terus ada juga penerbitnya siapa gitu. Apalagi kalau instrumen fixed income itu sangat berkaitan erat dengan kinerja dari si penerbitnya ini gitu. Sama rating. Karena kalau instrumen fixed income itu biasanya kalau di Indonesia terutama obligasi gitu ya, yang berbasis surat hutang itu ada namanya lembaga rating yang menilai si instrumen ini tuh memiliki kapasitas yang cukup nggak sih untuk membayar kupon atau membayar kewajibannya kepada investor gitu. Nah itu merupakan aspek-aspek yang harus dicek nih sama investor. Nah balik lagi ke pembeda antara SBN terus dari obligasi korporasi sama eBaritel gitu ya. Kalau misalnya dari segi keamanannya dulu nih, dari segi ratingnya gitu. Kalau obligasi korporasi itu ratingnya bisa beda-beda nih Mbak. Bisa ada yang AAA gitu ya, berarti dia sangat aman dinilainya sama Pevindo, atau bisa juga dia tuh BBB. Kenapa kok ratingnya bisa beda-beda? Karena tergantung dari kinerja si penerbitnya itu gitu. Nah kalau eBaritel sendiri itu ratingnya sudah AAA, di mana dinilai sudah yang paling aman oleh Pevindo seperti itu. Dan sampai sekarang belum terjadi yang namanya risiko gagal bayar kepada investor. Nah itu dari segi keamanan, dari segi ratingnya. Terus dari segi penerbitnya. Kalau obligasi korporasi berarti ya korporasi tersebut ya bisa misalnya BRI gitu menerbitkan obligasi, misalnya SMF menerbitkan EBA gitu, atau SBN berarti diterbitkan oleh pemerintah Indonesia gitu. Dan SBN itu sudah dijamin oleh negara gitu ya untuk keamanannya. Jadi ya kalau misalnya negaranya masih berkembang gitu ya, ekonominya seperti Indonesia, itu masih dinilai aman lah untuk SBN-nya seperti itu. Nah yang terakhir kita bisa lihat dari risikonya gitu. Nah kalau misalnya
obligasinya tuh ratingnya ternyata triple B gitu ya. Berarti kan lebih beresiko ketika investor berinvestasi ke surat hutang yang dia itu ratingnya triple B daripada teman-teman investor itu investasi ke obligasi atau EBA yang ratingnya itu triple A seperti itu. Jadi itu adalah aspek-aspek atau pembeda yang bisa dilihat nih, yang kelihatan banget dari obligasi, korporasi, SBN dan EBA. Terus sama dari pembagian kuponnya nih Mbak. Kalau misalnya SBN itu pembagian kuponnya setiap bulan. Mungkin buat teman-teman insan brilliant breeders yang udah sering ya investasi ke SBN gitu. Semua SBN itu rata-rata memang kayaknya semuanya per bulan ya pembagiannya di tiap tanggal 15 ya, kalau nggak salah. 10 atau 15 10 atau 15. Nah, kalau misalnya dari obligasi korporasi itu ada jadwalnya sendiri tuh biasanya. Bisa di tanggal berapapun sesuai dengan yang perjanjiannya gitu ya, surat prospektusnya gitu. Nah, kalau EBA sendiri itu pembagiannya ada setiap 3 bulan Mbak jadwalnya seperti itu. Jadi untuk setiap 3 bulan akan dibagikan kepada investor setiap tanggal 27 gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman investasinya nih mau yang gajiannya tiap bulan, ya udah berarti bisa invest ke SBN. Tapi kalau misalnya mau tiap 3 bulan gajiannya 2 kali, berarti ke SBN dan ke EBA Retail kayak gitu. Bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Betul, bisa jadi salah satu opsi diversifikasi juga ya Mbak? Yes, benar banget. Karena nggak semuanya fixed income itu memiliki keamanan yang sama. Seperti itu. Oke, itu dia ya untuk produk EBA Retail. Tadi ada banyak sekali pertimbangan untuk bisa dipilih menjadi salah satu instrumen investasi Breeders dan Insan Brilliant. Mulai dari ratingnya tadi udah triple A ya Mbak, dari Pevindo. Betul, dari Pevindo. Dan pastinya secara legalitas dan lainnya juga sudah bisa dilihat di prospektusnya ada. Masing-masing produknya juga sudah ada di aplikasi Bright, bisa dilihat dan ditransaksikan secara langsung. Betul. Nah mungkin secara sederhana ya Mbak, tadi kan EBA Retail ini memiliki underlying yang berupa kumpulan tagihan dari KPR. Nah, mungkin boleh diceritakan bagaimana cara kerja EBA Retail mulai dari aset KPR-nya, sekuritisasi hingga investor yang dapat menerima imbal hasil itu seperti apa Mbak prosesnya? Oke, mungkin aku jelasin dulu secara sederhana ya, EBA Retail itu cara kerjanya gimana sih gitu. Jadi bedanya obligasi sama EBA Retail yang paling kelihatan itu kan dari segi underlying asetnya. Kalau EBA Retail itu kan ada jaminannya berupa tagihan KPR, sedangkan kalau SBN misalnya itu kan dijamin oleh pemerintah gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman kalau mau investasi ke SBN dilihat dari kinerja negaranya, pemerintah negaranya seperti apa. Nah kalau untuk mau investasi ke EBA Retail berarti dilihat SMF-nya atau penerbitnya sama kinerja dari KPR-nya itu seperti apa gitu. Gampangnya, misalnya nih kalau teman-teman mau investasi ke SBN gitu ya, ke obligasi korporasi gitu. Misalnya Mbak Alia mau bisnis es teh. Nah, Mbak Alia tuh butuh uang 5 juta buat bikin gerai es teh ini gitu. Terus kita nggak kenal nih, tiba-tiba Mbak Alia datang nih ke aku. Aku Alia, aku kerja di BRI dan Reksa Sekuritas, aku mau buka bisnis, prospeknya seperti ini, butuh uang 5 juta. Kamu mau nggak invest ke aku, Mbak Dita, gitu kan. Aku yang nggak kenal Mbak Alia, cuman ngeliat dari, oh Mbak Alia itu orangnya terpercaya ya, bisa bekerja di BRI dan Reksa Sekuritas, sama dia punya prospek bisnis yang planningnya itu sangat gitu ya. Oke, aku percaya, aku invest ke Mbak Alia 5 juta gitu. Tapi nanti kalau Mbak Alia mangkir dan lalala, ya itu urusan belakangan, karena kan aku nggak kenal nih sama Mbak Alia gitu kan. Nah kalau misalnya si EBA ini, gampangannya adalah si Mbak Alia ini datang ke aku, Mbak, aku Alia kerja di BRI dan Reksa Sekuritas, aku mau bisnis es teh, butuh duit 5 juta, es tehnya itu ada prospek A, B, C, D, E. Aku butuh uang 5 juta nih dari Mbak Dita. Aku boleh nggak pinjem 5 juta sama Mbak Dita, tapi aku kasih jaminan HP aku. HP aku harganya 25 juta gitu. Jadi kalau nanti aku nggak bisa bayar utang, HP-nya buat Mbak Dita bisa kamu jual, bisa kamu pakai, gitu kan. Nah itu adalah secara gampang perbedaan antara obligasi dan EBA itu seperti apa. Jadi si EBA ini tuh ada jaminannya yang nanti investor itu bisa gunakan ketika ada resiko gagal bayar itu terjadi. Nah, kalau EBA Retail sendiri karena diterbitkannya sama SMF yang kerjanya adalah di sektor perumahan, yang menjadi aset underlying-nya adalah tagihan KPR tersebut gitu. Jadi
caranya bikin kenapa kok bisa jadi tagihan KPR jadi jaminan, itu misalnya Mbak Alia mau beli rumah, datang ke Bank BRI gitu ya. Mau beli rumah 1 triliun gitu, misalnya mau beli rumahnya di Pondok Indah gitu ya. Wow. Rumah aku butuh 1 triliun nih, KPR oke, di ACC. Cairlah 1 triliun ke Mbak Alia gitu kan. Itu kalau cuma ada 1 Mbak Alia. Tapi kalau ada ribuan Mbak Alia, karena di Indonesia ini kan nggak cuma Mbak Alia ya yang butuh rumah yang butuh rumah semuanya mau ya Mbak. Betul, Insan Brilian dan Breeders juga kan pasti di sini pengen gitu ya punya rumah gitu. Karena kalau misalnya ada 1000 Mbak Alia, berarti ada 1000 triliun dong yang dicairkan sama BRI untuk membiayai orang punya rumah gitu. Dan bank itu kalau mau membiayai orang punya rumah itu kan pakai dana DPK ya namanya, atau dana tabungan lah, dana tabungan deposito giro gitu. Di mana deposito itu berapa sih? Paling 1 tahun kan gitu. Kalau tabungan ya Mbak Alia hari ini naruh 1 triliun di tabungan, besok mau ditarik nggak apa-apa aja gitu kan. Kalau KPR kan ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Jadi uangnya bank itu tuh tertahan di KPR itu gitu. Nah, gimana caranya biar bank ini dapat duit lagi? Caranya dengan ya si banknya itu kan punya aset nih, tagihan KPR itu dijual nih ke SMF, datang ke SMF. Aku punya nih tagihan KPR, aset yang ada cash flow-nya. Mau dong diubah jadi instrumen biar aku bisa dapat fresh fund lagi gitu. Kayaknya sama SMF ya udah dipilih yang bagus-bagus gitu ya. Terus ketika udah yang dipilih yang bagus-bagus, diolah, dijadiin satu, dibungkus, terus dijadikan sebuah efek beragun aset yang bisa dijual di pasar modal untuk dibeli sama Insan Brilian dan Breeders kalian di aplikasi Bright seperti itu. Oke Mbak, aku ada pertanyaan sih Mbak. Jadi dari seluruh tagihan KPR ini, kira-kira apakah ada karakteristik sendiri yang dipilih oleh SMF atau oleh EBA Retail supaya ini bisa kayak, oh ini kayaknya qualified deh untuk kita jadiin satu dan kita jadiin instrumennya sendiri? Tentunya ada Mbak, jadi KPR ini tuh nggak dipilih sama SMF. Karena kalau SMF yang milih, ya terserah SMF kriterianya bisa. Jadi bias ya Mbak? Iya betul, jadi bias. Nah jadi SMF tuh bekerja sama lembaga eksternal. Waktu itu kita kerja sama Moody's Hong Kong untuk bikin sebenarnya di Indonesia itu kriteria KPR yang dia itu gagal bayarnya paling minim tuh seperti apa sih gitu. Akhirnya si Moody's ini survei lah ke satu Indonesia. Kira-kira KPR kayak gimana nih yang nasabahnya itu rajin bayar gitu. Ternyata kriterianya tuh ada 32 Mbak yang ditemukan sama si Moody's Hong Kong ini. Dimana yang pertama harus rumah pertama. Kenapa? Karena kalau rumah pertama itu kita kan sayang ya kalau mau nanti kalau kita nggak bayar disita rumahnya kan sayang karena itu rumah pertama. Apalagi rumahnya itu ditinggali. Jadi nggak ada tempat tinggal gitu ya Mbak. Betul. Jadi itu kriterianya harus rumah pertama dan ditinggali. Terus cicilannya itu harus berjalan sudah lebih dari 18 bulan. Jadi kita udah bisa ngelihat nih track record dari si nasabah ini untuk mencicil itu seperti apa gitu. Terus ada lagi kriterianya adalah harus tersebar di seluruh Indonesia gitu KPR-nya. Jadi dari 1000-an KPR yang mau disekuritisasi itu lokasinya harus tersebar di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu kan banyak terjadi bencana gitu Mbak. Gempa bumi, tsunami gitu kan. Nah, kalau kita cuma ambil satu daerah kena tsunami gitu kan ya, udahlah habislah itu underlying-nya gitu kan. Jadi harus tersebar. Dan ada kriteria-kriteria lain, ada 32, bisa dicek di prospektusnya EBA yang ada di websitenya SMF. Itu semuanya tercantum tuh kriteria-kriteria KPR. Nah, yang lolos dari 32 itulah yang bisa menjadi underlying-nya si EBA. Si EBA Retail ini. Oke, jadi EBA Retail memang sudah bekerja sama dengan pihak ketiga juga ya Mbak, oleh Moody's Hong Kong untuk survei dan juga melihat kira-kira KPR yang mana nih yang qualified untuk dijadikan underlying gitu. Oke, nah selanjutnya aku pengen nanya juga nih Mbak, kira-kira ketika ada risiko gagal bayar, itu investor yang sudah membeli EBA Retail terkena dampaknya itu seperti apa Mbak? Nah, emang kalau instrumen fixed income itu nggak jauh-jauh dari risiko yang namanya gagal bayar gitu ya. Jadi
Begitupun dengan EBA itu resiko utamanya adalah gagal bayar, apalagi ini kan sebenarnya sumber cash flow yang akan dijadikan untuk pembagian kupon kepada investor itu kan dari cicilan KPR gitu kan, cicilan nasabah KPR. Nah kalau misalnya si nasabahnya nggak nyicil, gimana? Nanti aku nggak dapat kupon gitu kan. Nah jadi sebenarnya teman-teman untuk EBA retail yang sudah diterbitkan sama SMF sejauh ini, itu kita pakai sistem yang namanya over collateral, Mbak. Jadi, misalnya nih yang diterbitin sama SMF itu EBA-nya ada 1 triliun. Underlying-nya nggak boleh hanya 1 triliun. Tapi underlying-nya lebih dari 1 triliun. Kenapa? Karena jika ada nasabah yang macet-macet nih, batuk-batuk ngebayarnya, itu kita bisa ambil dari cadangannya. Kayak gitu. Itu mitigasi resiko pertama yang dilakukan oleh SMF. Yang kedua, SMF itu punya yang namanya rekening dana cadangan. Di mana si rekening dana cadangan itu selalu standby apabila ada resiko gagal bayar yang si nasabahnya ini sampai banyak banget gitu ya, misalnya untuk nggak bayar akhirnya mengancam cash flow untuk pembagian kupon. Nah itu tuh ada rekening dana cadangan yang disiapkan oleh SMF untuk pembayaran kupon kepada investor sebesar 1 kali pembayaran. Jadi masih teramankan nih kewajiban kepada investor sambil evaluasi cash flow dari si underlying KPR-nya ini hingga next pembayaran kupon bisa kembali normal seperti itu. Dan fun fact-nya adalah ketika terjadi COVID-19 itu kan banyak yang terjadi relaksasi pembayaran cicilan gitu ya Mbak. Dan banyak banget yang di PHK segala macem, itu bener-bener yang namanya krisis ekonomi gitu ya. Waktu itu ada sampai ada gerakan pemulihan ekonomi nasional dan lain sebagainya. Pada saat itu EBA Retail masih mendapatkan EBA SMF masih mendapatkan rating AAA dari Pevindo. Berarti walaupun ada krisis tersebut, itu masih dinilai mampu untuk membayar kewajibannya kepada investor. Seperti itu. Jadi untuk dari mitigasi resikonya sudah dinilai sudah berlapis gitu loh, gitu Mbak. Jadi memang kredibilitasnya juga sudah diakui ya gitu oleh Pevindo. Yes, betul. Jadi kalau misalnya terjadi gagal bayar, akan ada rekening dana cadangan itu Mbak, yang bisa menjadi pembayaran kupon kepada investor sebanyak 1 kali pembayaran. Jadi investor mungkin di sini yang masih kayak aduh takut mau beli EBA Retail, jangan takut. Mbak Dita udah jelasin tadi ya mitigasi resikonya, tenang aja. Investor yang berinvestasi di EBA Retail pasti akan tetap menerima pembayaran kuponnya. Betul. Nah mungkin di sini juga Breeders and Insan Berjalan udah mulai tertarik nih Mbak dengan produk EBA Retail dan pingin tahu seperti apa skema pembayaran EBA Retail kepada investor. Tadi Mbak Dita udah bilang kan kalau untuk pembayaran kuponnya di setiap 3 bulan di tanggal 27 ya, Mbak? Betul, setiap 3 bulan tanggal 27. Nah mungkin ada yang perlu dipahami nih sama investor terkait kuponnya, pokoknya seperti apa, dan juga jadwal pembayarannya dari, kan EBA Retail memang ada beberapa produk ya, Mbak? Betul, dan mungkin ada yang berbeda masing-masingnya, silakan Mbak. Betul. Nah, kalau ngomongin soal pembayaran kupon EBA Retail gitu ya, ada satu hal yang membedakan dan menjadi ciri khas dari EBA Retail ini gitu Mbak. Karena underlying asetnya adalah cicilan KPR, ketika kita mencicil KPR kepada bank, itu kan kita membayar tidak hanya bunga, tapi kita juga membayar pokok hutang kita gitu ya. Jadi kita misalnya nyicil setiap bulan tuh 5 juta gitu. Dari 5 juta ini, itu ada komponen bunga dan ada komponen pokok hutang gitu kan. Nah maka dari itu, karena sumber cash flow untuk pembayaran kupon kepada investor adalah dari cicilan KPR ini, yang diterima oleh investor pun seperti itu. Jadi yang diterima setiap tanggal 27 3 bulanan itu adalah kupon beserta dengan pokok investasinya dari masing-masing investor gitu. Jadi kayak misalnya nih bulan ini aku invest ke EBA Retail 1 juta. Terus bulan depan jadwalnya pembagian kupon. Aku dapat misalnya 70.000 nih untuk pembagian kuponnya. Nah, dari 70.000 ini itu komponennya nggak cuman kupon aja, tapi ada pokok investasi. Jadi next-nya ketika pembagian kupon itu modal investasi aku sudah berkurang Mbak, karena kan sudah turun ketika pembagian kupon bulan sebelumnya. Itu yang jadi
pembeda dari pembagian kupon untuk instrumen fixed income selain EBA Retail gitu. Biasanya kalau yang lainnya itu yang didapetin setiap bulan hanya kuponnya aja betul, hanya kuponnya aja. Nah, kalau EBA Retail tiap 3 bulan tuh dapat pokok investasi dan dapat kuponnya. Nah, jadi itu bisa menjadi peluang buat investor ketika investor itu mau masuk ke instrumen investasi lain. Kayak misalnya karena modal investasinya udah turun nih di bulan ini pas pembagian kupon EBA Retail, masuk aku mau nyobain reksadana A gitu misalnya, atau masuk aku lagi ada target mau S2 nih di 2 tahun lagi aku mau masuk ke saham B gitu misalnya. Nah, itu bisa menjadi peluang investor untuk menyusun strategi investasinya kembali untuk reinvestasi ya. Yes. Dengan kupon dan juga pokok yang diterima langsung di 3 bulan itu. Betul. Tapi kalau investor mau investasi ke EBA Retail lagi juga boleh juga sekali. Bisa gitu. Itu yang jadi pembedanya, Mbak. Dan kalau yang sekarang untuk EBA Retail di aplikasi Bright itu sekarang ada 3 seri dan kebetulan kupon tertingginya ada nih di Bright untuk seri EBA Retailnya. Iya, jadi buat teman-teman Insan Brilian, Saham Breeder sekarang yang baru dengerin podcast Ngopi Sore bersama EBA Retail hari ini gitu ya, bisa dicek di aplikasi. Di situ ada EBA Retail dengan kupon tertinggi yaitu 7% per tahun. 7% per tahun. Gitu. Dan itu baru ada di aplikasi Bright ya, Mbak? Betul, hanya ada di aplikasi Bright. Jadi teman-teman Insan Brilian dan Breeders bisa langsung cek di aplikasi Bright-nya. Selain yang 7% itu, dan itu juga adalah yang syariah, Mbak. Jadi kalau teman Insan Brilian mau nyobain instrumen investasi yang syariah, bisa cobain yang itu. Sama ada yang 6,5% dan ada yang 6,65%. Semuanya sama, ratingnya AAA, semuanya penerbitnya sama SMF gitu ya. Hanya beda di kuponnya aja. Dan hanya beda di jadwal pembagian kuponnya aja. Wow, menarik sekali, Mbak. Mbak, ini aku sambil buka aplikasi Bright ya. Kita sambil kasih tahu aja nih ke Breeders dan juga Insan Brilian yang nonton hari ini gimana sih cara untuk bertransaksi EBA Retail di aplikasi Bright. Yes, boleh. Oke, jadi Mbak Dita juga kan pastinya investasi EBA Retail di aplikasi Bright ya? Iya, tentunya nggak mau ketinggalan dong. Lebih suka pakai yang Bright Pro atau Easy? Aku sih lebih suka yang Easy ya, Easy Mbak. Ya. Betul. Aku juga pakai Easy sih. Kebetulan. Nah, aku coba untuk login ya, teman-teman Breeders dan Insan Brilian untuk tutorial pembeliannya. Bisa dibuka aja aplikasinya, boleh pakai Bright Easy atau Bright yang Pro. Nanti di home ada obligasi. Jadi EBA Retail ini masuknya ke dalam obligasi ya, Mbak ya. Obligasi, dan di sini bisa beli dan bisa langsung di search aja EBA. Karena di sini ada 3 produk EBA Retail di aplikasi Bright yang bisa dipilih. Dan ada juga tadi dengan kupon tertinggi yaitu 7% per tahun ya, Mbak? Iya, per tahun. Oke, bisa langsung aja dibeli satu persatu, dibaca prospektusnya juga. Dan untuk mungkin Breeders dan Insan Brilian yang tertarik, Mbak, ada minimal modal berapa sih, Mbak, untuk beli EBA Retail di aplikasi Bright? Minimal modalnya cukup punya 100.000 aja di RDN. 100.000 aja ya, Mbak? Yes, itu udah bisa investasi EBA Retail, teman-teman. Jadi buat pemula-pemula nih yang baru mau belajar investasi gitu ya, atau misalnya teman-teman yang baru dapat gaji pertama, itu mau nyobain investasi, bisa 100.000 aja dimasukin ke RDN-nya, itu bisa langsung investasi EBA Retail di aplikasi Bright. Harus pakai RDN ya, teman-teman. Harus pakai RDN. Betul. Jadi nggak perlu modal yang besar ya, Mbak, sebenarnya. 100.000 itu udah cukup sih untuk kita nggak jajan kopi 2 hari ya. Betul, betul. Kita pakai untuk beli EBA Retail. Iya. Nah, apalagi nih Mbak Alia, kalau lagi ada promo di Bright gitu buat teman-teman Insan Brilian dan Breeders yang mau investasi EBA Retail. Sekarang lagi ada promo berjalan nih, Mbak Alia. Jadi kalau buat teman-teman yang investasi EBA Retail di aplikasi Bright, minimal transaksinya 300.000, langsung dapat bonus 100.000. 100.000 minimal 300 ya. Betul. All produk EBA Retail. All produk EBA Retail. Jadi kalau teman-teman langsung nih investasi EBA Retail 300.000, nanti dapatnya 400.000. 400.000, wow. Lumayan kan? Jadi jangan sampai ketinggalan ya, periodenya ada di sini. Jadi bisa langsung dicek aja, selengkapnya ada di Instagram kita, BRI Dana Reksa Centang Biru, dan juga di eba.retail. Yes. Oke, makasih banyak Mbak Dita untuk sharingnya hari ini. Makasih juga udah dikasih promo tadi ya untuk Breeders dan Insan Brilian yang nonton hari ini. Selain dapat insight dan knowledge lebih terkait instrumen fixed income EBA Retail, juga bisa dapat hadiah total Rp400.000 ya, teman-teman. Bisa cek selengkapnya tadi di Instagram EBA Retail dan juga BRI Dana Reksa. Mungkin sekian ya
nih Mbak Dita untuk podcast Ngopi Sore kita hari ini. Yes, kita boleh berbincang-bincang lagi selanjutnya mungkin ya. Boleh. Oke, dan see you Breeders dan Insan Brilian di next episode. Dadah, terima kasih Terima kasih Insan Brilian dan Breeders.